Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di cerita yang sama di pengalaman horor pendakian gunung di Jawa Tengah. Pada episode sebelumnya, gua udah gak peduli lagi bakalan ketemu apa nantinya. Yang jelas gua harus bisa cepet-cepet sampai di balai kampung. Gua udah gak berani lagi lihat ke atas ataupun ke samping, walaupun gua merasa sudah banyak yang mengintai gua. Walaupun gua baru sekali lewat jalur ini, tapi gua yakin ini kan cuma satu arah. Harusnya dengan lurus terus gua sudah sampai di ujung hutan. Dan benar saja, dengan nafas yang tersengal-sengal dan bibir ini terasa dingin, gua sudah sampai di balai kampung. Gua lihat kanan kiri, sepi. Di balai kampung ini pun enggak ada aktivitas apa-apa. Gua coba bersembunyi sebentar di balik pohon dekat tiang penyangga balai. Di sana aman, kosong melompong. Lalu gua memberanikan diri untuk melanjutkan jalan ke rumah Mbak Ning yang memang terletak berdekatan dengan balai. Di sini gua melihat ke arah perumahan warga lain pun sepi. Gua mulai melangkah kaki ke halaman rumah Mbak Ning dan secepat kilat gua masuk ke rumahnya, ke arah dimana amulet itu digantung. Jujur gua deg-degan saat ini, takutnya amulet itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Dan gua berdoa dalam hati, semoga Tuhan saat ini bersama gua. Sumpah, gua seneng banget waktu ngelihat ternyata amuletnya masih ada di sana. Nggak pakai lama, langsung gua ambil amulet itu yang tergantung di dinding. Iya, berhasil. Gua langsung berhambur keluar dari rumahnya Mbak Ning menuju ke arah balai. Lalu tiba-tiba gua denger lonceng yang biasa dipakai untuk pewayangan. Bodoh amat, gua tetap lari ke arah hutan karet yang ada di belakang balai kampung. Nah, pas di sini gua ngedenger kayak ada suara kaki lari ngejar gua dari arah belakang. Gua pun langsung menambah kecepatan lari gua. Jujur di sini gua lari sambil nangis. Gua udah gak kuat sebenarnya. Suara langkah kaki tetap mengejar gua. Dari arah atas pepohonan pun banyak suara kresek-kresek seperti ada juga yang mengejar gua dari arah atas. Amulet itu gua taruh di dalam baju gua supaya nggak terlepas dari tangan. Tiba-tiba dari arah depan gua ngelihat sosok. Gua nggak mau berhenti, kalaupun gua tabrak sosok itu. Semakin dekat, sosok itu semakin jelas. Wujud sosok itu adalah Mbak Ning. Mukanya menyeringai mengerikan, dan tiba-tiba saja badan gua lemas. Gua berhenti, seakan tubuh gua dikontrol sama dia. Saya sudah tahu dari awal kamu dan Burhan berbeda dari pendaki lainnya. Tapi bukan berarti kamu bisa mengambil barang itu dari tangan kami. Kami? Siapa kami? Gua gak bisa ngomong. Napas ini seakan tertahan di tenggorokan gua. Gak lama seluruh tubuh Mbak Ning diselimuti asap hitam tebal mengebul dari bawah tanah. Gua sudah bisa prediksi dia pasti akan berubah wujud. Gua sudah mulai terbiasa dengan hal ini. Dan benar saja dia berubah wujud, makhluk yang berkaki kuda. Dan ternyata benar dugaan gua, semua ini adalah Mbak Ning. Dialah biang keladi dari kejadian-kejadian di kampung ini. Dialah yang ternyata mencuri benda keramat ini dari makam Eyang Damar. Jujur gua gak tahan. Gua memejamkan mata. Gua berusaha menenangkan diri. Gua berdoa sebanyak-banyaknya. Entah beberapa ayat yang gua baca, semua yang gua hafal gua rapalkan. Makhluk itu yang tidak lain adalah Mbak Ning mulai mendekatkan dirinya ke arah gua. Tangannya yang panjang memegang kedua tangan gua. Seakan dia mencari amulet itu dari tangan gua. Entah gua dapat keberanian dari mana dan entah ada keajaiban apa, gua berusaha untuk berontak. Tapi semakin gua berusaha, gua semakin lemas. Gua pun jatuh terduduk. Gua di saat itu sudah pasrah, lalu kembali mengingat kenangan-kenangan indah selama hidup gua di kepala gua. Gua melihat muka kedua orang tua gua. Gua menangis waktu itu, dan gua cuma tahu adalah hal ini hari terakhir gua. Gua bakal mati di sini. Di dalam hati gua minta maaf kedua orang tua gua. Tangan makhluk itu makin keras mencengkeram gua.
Awalnya tangan gua, kemudian gua berasa semua badan gua kayak dililit sesuatu. Dari kaki, perut, dada, sampai udah leher. Gua masih gak berani buka mata. Di tengah keputusasaan gua mendengar lolongan-lolongan anjing itu. Lolongan yang saling sahut menyahut. Ada banyak anjing, banyak sekali. Tapi entah kenapa gua bukannya merasa takut, tapi gua merasa bahwa itu bala bantuan. Lalu gua pun membuka mata. Ternyata badan gua sudah dililit kayak kain, warnanya merah. Kain itu melilit gua dari kaki sampai leher. Di depan gua ada makhluk berkaki kuda itu seakan-akan sedang menari. Persis gerakan tariannya yang dimainkan oleh wayang orang di balai. Ternyata ini adalah sebuah tarian persembahan atau ritual sejenisnya. Dari belakang gua dengar suara derap kaki berlari ke arah gua. Banyak banget. Lalu makin lama makin mendekat. Dan tiba-tiba saja dari kanan kiri gua meluncur anjing-anjing gede banget. Setinggi anjing pitbull. Semua berwarna gelap. Gua gak bisa mastiin itu warna apa. Karena memang pada saat itu temaram, mereka menggonggong dan lari menuju ke arah makhluk itu. Gua gak bisa lihat jelas, tapi yang gua tahu tiba-tiba anjing-anjing itu berubah wujud menjadi manusia yang tinggi-tinggi banget. Pakai baju warna hitam-hitam. Semua dengan ikat kepala kayak topi khas Sunda kayak gitu. Badan gua berasa kayak ditarik-tarik dari kanan dan kiri gua. Gua baru sadar ternyata ada dua orang yang berusaha menarik kain itu lepas dari tubuh gua. Gua pengen pingsan, tapi nggak jadi. Pas gua ngelihat muka mereka polos nggak ada apa-apanya. Tapi di batin gua tahu mereka adalah makhluk yang baik dan berusaha menolong gua. Pada saat kain itu mereka coba lepaskan, gua mendengar teriakan dari depan. Oh, ternyata makhluk itu berkelahi dengan siluman anjing yang tadi menyerang. Nah, setelah badan gua berhasil keluar dari kain merah itu, seakan-akan ada suara dari dalam diri gua. Lari sekarang, selamatkan kami. Lari segera ke arah makam. Gua pun langsung lari melewati makhluk berkaki kuda yang sedang dikeroyok oleh para siluman tadi. Gua udah gak mau noleh-noleh lagi. Gua lari menuju tanah lapang yang menjadi tempat peristirahatan di depan. Suara terakhir yang gua dengar dari arah belakang cuman teriakan-teriakan lolongan anjing. Gak berapa lama gua sudah sampai di tempat peristirahatan itu. Pas gua sampai, gua ngelihat bulan terang banget, bulat penuh dan terang banget. Seakan-akan jarak bulan itu cuman beberapa ratus meter dari gua. Pas gua mau lanjutin masuk ke hutan pemakaman, tiba-tiba saja ada banyak orang yang lagi memegang obor. Mereka berdiri di pintu masuk ke hutan pemakaman. Sebentar gua coba merogoh baju gua, memastikan amulet itu masih ada sama gua. Iya, aman, amulet itu masih ada. Gua coba cari cara bagaimana ngelewatin para warga itu. Sial, gua mau lewat mana ini? Gua berpikir apa gua terobos aja ya rombongan warga itu. Baiklah, sekali ini saja gua mengumpulkan keberanian gua. Gua lari sekencang-kencangnya untuk menabrakkan diri ke deretan warga yang memblokir jalan menuju ke dalam hutan pemakaman. Gua lari sambil pejemin mata. Jadi gua gak mau tahu apa yang gua hajar. Ini lari gua kenceng banget dalam hidup gua. Terakhir waktu lomba lari 100 meter di sekolahan dulu. Sampai akhirnya gua mendengar suara teriakan kenceng banget. Ada suara ibu-ibu memanggil, ada suara mas-mas, ada suara anak kecil. Semua pada teriak kayak gitu. Gua tetap menjemin mata dan lurus lari ke depan. Gua berasa banyak sentuhan-sentuhan kasar yang gua rasakan di tangan gua waktu lari menerobos mereka. Gua berpikir mungkin gua sedang menembus mereka ya. Dan akhirnya kepala gua sakit banget. Gua menabrak sesuatu yang sangat keras di depan gua sampai membuat gua terpelanting mental lagi ke belakang. Gua jatuh muka ngadep ke tanah dan pas gua menoleh melihat benda apa yang sedang gua tabrak. Sial banget, gua lagi menabrak pohon besar. Berarti
ini adalah gua lolos dan bisa masuk ke arah hutan pemakaman. Gua ngelihat ke arah belakang, ternyata gua sudah menerobos ke dalam dengan jarak 10 meteran. Berarti warga yang tadi kayaknya hanyalah halusinasi atau apa ya? Bodo amat lah. Gua coba nerogoh lagi ke dalam baju gua untuk mengecek amulet itu. Ya, alhamdulillahnya masih ada. Gua segera berdiri lagi dan lanjut ke arah pemakaman. Dari kejauhan sudah mulai kelihatan rumah-rumahan dari makam-makam itu. Gua terus lari, tapi di sini gua sambil teriak-teriak memanggil nama Mas Burhan supaya dia tahu kalau gua sudah berhasil sampai di sana. Dan dari balik makam-makam, gua bisa melihat Mas Burhan melambaikan tangannya. Gua terus lari menuju Mas Burhan dan setelah gua berjumpa dengan dia, "Mas, saya berhasil mas, ini mas barangnya." Gua sambil tergopoh buru-buru ngeluarin amulet itu dari balik baju gua sembari menunjukkan ke arah dia. Tapi ada yang aneh dengan Mas Burhan, mukanya datar. Dia tidak menunjukkan dia itu sedang senang atau sedih. Dan di saat itu pula gua jadi ragu, ada apa ini? Ada yang aneh. "Mana Le? Berikan ke saya. Ayo kita segera ke makam Eyang Damar." Loh, tumben-tumbenan Mas Burhan maksa kayak gini. Gua gak segera ngasih ke dia. "Gak usah mas, biar saya saja. Ayo kita ke sana." Tiba-tiba Mas Burhan memaksa gua untuk menyerahkan amulet itu ke dia. Gua bingung ada apa ini. Karena gua merasa ada yang salah, gua langsung lari menuju makam Eyang Damar. Mas Burhan mengejar gua dari belakang seakan menahan gua. Gua gak peduli, langsung ke arah makam dan segera mengeluarkan amulet itu. Gua sempat lihat Mas Burhan, dia masih tertinggal agak di belakang gua. Gua buru-buru mencocokkan amulet itu dengan embos yang ada di makam Eyang Damar. Iya, secara gambar cocok. Gua coba tempelin amulet itu ke embosnya. Naluri gua mengatakan itu harusnya pas dengan memang caranya adalah memasukkan amulet itu ke tempatnya. Tapi alangkah terkejutnya gua, ternyata amulet itu lebih besar ukurannya, jadi gak bisa masuk ke dalam. Sial. Gua lihat lagi Mas Burhan sudah mulai mendekat gua. Insting mengatakan gua harus berantem melawan Mas Burhan. Dan terjadilah pukul-pukulan antara gua dengan Mas Burhan. Tapi gua kalah. Gua gak bisa silat dan gak bisa jago. Dengan kondisi gua yang sudah lelah, gua pun tersungkur di pojokan makam. Dan tiba-tiba saja Mas Burhan ketawa menjadi-jadi. Dia berhasil merebut amulet itu dari tangan gua. Dari samping gua tiba-tiba melihat sosok. Ternyata itu adalah sosok prajurit yang menjaga area pemakaman ini. Kalau gua disuruh berantem lawan dia juga, gua pasti modar. Tapi yang aneh, dia nggak ngelihat ke arah gua. Dia malah ngelihat ke arah Mas Burhan. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan kelanjutan cerita ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, ini adalah channel audiovisual yang menceritakan sebuah kejadian pengalaman horor yang ada di tanah air. Dan juga buat kalian yang baru gabung, gua ingetin untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa mengecek di playlist kita. Di sana kita sudah menyiapkan beberapa judul cerita untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.